perkenalkan, nama saya Wiran Suprenina Pitupulu. Saya dari 4PM2. Pagi ini saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai pengumpulan data dalam penelitian. Baiklah, sebelumnya saya akan memulai. Pertama, A. Pengertian pengumpulan data. Di dalam data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data juga merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. B. Pengertian teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Dalam artinya, jika peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, focus group discussion atau FGD, wawancara atau mendalam atau interview, dan studi kasus case study. Sedangkan penelitian kuantitatif cenderung menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian jenis-jenis teknik pengumpulan data ada beberapa, yaitu observasi, kuesioner atau angket, interview atau wawancara, studi literatur, studi dokumen. Di mana jenis teknik ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dimana artinya satu, observasi. Maksudnya teknik pertama ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Untuk melakukan observasi, seorang peneliti diharuskan untuk melakukan pengamatan terhadap tempat objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan juga observasi tak terstruktur. Kedua, kuesioner atau angket. Teknik kedua ini juga menggunakan kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Kemudian yang ketiga, interview atau wawancara. Secara konsep terdapat kesamaan antara kuesioner dengan interview. Yang membedakan adalah waktu terjadinya proses pertukaran. Interview yang dilakukan secara langsung berbentuk tanya jawab atau wawancara. Dalam teknik wawancara atau interview, narasumber berperan sebagai sumber informasi. Kemudian, studi literatur. Tujuannya untuk dapat melakukan teknik pengumpulan data studi literatur. Peneliti melakukan pengumpulan studi literatur yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk menunjang penelitian. Studi dokumen. Studi dokumen juga memiliki teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan cara melakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen, peneliti mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang sebagai penunjang peneliti. Contohnya, dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, gambar, dan foto. Dalam pengumpulan data penelitian ada juga jenis-jenis data, di mana data penelitian merupakan segala fakta dan angka yang dijadikan untuk menyimpan suatu informasi. Dalam proses penulisan penelitian, data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah penjelasannya.
Berdasarkan tipe penelitian terbagi beberapa. Pertama, data kualitatif. Pengertian data kuantitatif merupakan data naratif atau deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan kualitas suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena biasanya tidak mudah dapat kita ukur secara numerik. Contohnya data kualitatif yaitu satu, deskripsi suatu daerah yang teliti. Kedua, biografi, narasumber yang menjadikan referensi penelitian. Ketiga, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang telah diteliti. Kemudian, dua, data kuantitatif. Data kuantitatif berkebalikan dengan data kualitatif yang tidak dapat diukur. Maka data kuantitatif merupakan jenis data yang diukur atau measurable atau dihitung secara langsung sebagai variabel, angka, atau bilangan. Variabel dapat ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukur yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dalam data kuantitatif juga dapat contoh beberapa yaitu satu, data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah atau penjualan barang suatu toko setiap hari. Begitu juga data tinggi pada mahasiswa suatu kelas. Kemudian terdapat dari berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan, berkecualian pada riset kuantitatif. Contohnya data primer adalah sensus nasional yang dikumpulkan oleh pemerintah, misalnya BPS, di mana pemerintah setelah berhasil melakukan sensus nasional. Contohnya dapat menghasilkan seperti di koran, majalah, online, siaran pers, dan lain-lain. Kedua, begitu juga dengan data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan tangan kedua. Setelah tangan kedua, ketiga atau seterusnya, itu adalah data sekunder. Perkecualian juga pada riset kuantitatif, beberapa penelitian juga mencontohkan dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data sekunder. Contoh data sekunder diantaranya yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan yang berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Kemudian, terdapat pada prinsip-prinsip peneliti. Di dalam prinsip peneliti, metodologi tersebut menjadi prinsip-prinsip dalam penelitian, di mana dalam karyanya Discourses on Method dikemukakan 5 prinsip metodologi penelitian, antara lain: 1. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Akal sehat menurut Descartes ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. Namun yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Kemudian menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. 1. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak masa kanak-kanak. 2. Bertindak tegas dan mantap baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. 3. Berusaha lebih mengubah
diri sendiri daripada memberontak tatanan dunia.